Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kamelia Sofiana Baru Sembiring. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan mereview pidato Presiden Joko Widodo pada pelantikan Presiden tahun 2019 di channel YouTube Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Nah, berikut penjelasannya, yang menyaksikan. Jadi dari penelitian yang sudah saya lakukan terhadap analisis retorika dalam pidato Presiden Joko Widodo pada pelantikan Presiden tahun 2019 di channel YouTube Humas Sekretariat Presiden Republik Indonesia, di mana pada pidato tersebut retorika yang menjadi hal penting yang harus dilakukan atau diperhatikan ketika menyampaikan sebuah pidato. Pidato Presiden Joko Widodo pada pelantikan Presiden tahun 2019 tersebut telah memenuhi 5 hukum retorika Aristoteles dan ahli retorika lainnya. Nah, hukum yang pertama itu ialah inventio atau penemuan. Presiden Joko Widodo berbicara upaya peningkatan ekonomi serta perbaikan birokrasi yang menjadi topik dalam pidato tersebut. Upaya peningkatan ekonomi melalui pembangunan sumber daya manusia atau SDM dan infrastruktur serta diperbaikan kinerja birokrasi menjadi tema dalam pidato tersebut. Hukum yang kedua ialah dispotio atau penyusunan. Ditemukan susunan dari pidato yaitu salam dan pembahasan awal yang berisi mimpi dan target Indonesia pada tahun 2045. Isi yang terdiri dari pernyataan bahwa pada tahun 2045 Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia, dan argumen yang menyatakan mimpi tersebut memungkinkan untuk dicapai karena telah melalui perhitungan dan pembuktian mengenai masih kurangnya kinerja pada birokrasi dan terdapat bagian penutup. Lalu hukum retorika yang ketiga itu ada elocutio atau gaya bahasa. Terdapat 3 gaya bahasa yang digunakan Presiden Joko Widodo, yaitu repetisi berupa pengulangan kata sebagai bentuk penekanan kepada pendengar bahwa target Indonesia pada tahun 2045 merupakan target pemerintah dan bangsa Indonesia. Yang kedua, penggunaan metafora untuk menggambarkan kepada pendengar dengan melakukan persamaan jalannya birokrasi dengan aplikasi pengirim pesan. Peribahasa digunakan untuk menggambarkan dirinya siap memimpin Indonesia. Lalu hukum yang keempat ialah memoria atau memori. Dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo terlihat berpidato tanpa melihat teks dan menceritakan pengalamannya. Lalu hukum yang terakhir ialah pronuntitio atau penyampaian. Pada pidato tersebut, Presiden Joko Widodo terkadang meninggikan suaranya untuk menekankan suatu hal yang ia bicarakan dan menurunkan vokalnya. Gerak tubuhnya seperti menunjuk, mengangkat tangan setengah badan sebagai bentuk penekanan dan penjelasan, serta membungkukkan setengah badan dilakukan dengan maksud sebagai penghormatan. Presiden Joko Widodo melakukan kontak mata untuk menarik perhatian dan fokus para pendengar. Sementara kontak mental dilakukan untuk mempersuasi pendengar. Nah, saran yang dapat saya sampaikan kepada pidato tersebut yaitu dari saran akademis, yaitu memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang akademis dalam meneliti retorika dalam pidato dengan menggunakan analisis retorika melalui teori 5 hukum retorika menurut Aristoteles dan ahli retorika klasik lainnya seperti Socrates, Plato, Demosthenes, sehingga dapat menjadi rujukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Lalu saran praktis yang dapat saya sampaikan dalam pidato tersebut ialah pidato tersebut sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah cukup baik, tetapi harus lebih baik lagi mengenai penegasan vokal. Hal tersebut penting guna meyakinkan pendengar mengenai apa yang disampaikan. Penggunaan bahasa Inggris sudah baik dengan memberikan arti dalam bahasa Indonesia. Namun dalam kata kita perlu endowment pun tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya kata tersebut juga diberi arti karena pada pidato tersebut pendengar terdiri dari berbagai macam latar belakang. Sekian hasil review saya mengenai pidato Presiden Joko Widodo tersebut. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.